Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Masih kita berdiri untuk mulai misa kita di sore hari ini dengan menyanyikan Mada Bakti 164, Mada Bakti 164. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, denyut hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti. Namun kami berserah diri, semoga Gusti menuai berkat, agar rantap nada dan suara tegar lantang berkidung indah. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, denyut hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti. Namun kami berserah diri, semoga Gusti menuai berkat, agar mantap nada dan suara tegar lantang berkidung indah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-11 di tahun B. Melalui bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa bila gereja menyatakan dirinya Katolik, yaitu universal atau umum, itu berarti bahwa melalui gereja Kristus menyelamatkan semua orang dan siapapun tanpa kecuali yang mau dan ingin untuk bergabung bersatu dalam kesatuan gereja Katolik. Sebagaimana benih ladang, demikian pula Injil memiliki daya tumbuh yang tak dapat dirintangi, tetapi perlulah matang dahulu dan hancur sebentar untuk dapat menghasilkan buah pada waktunya. Maka umat beriman memang harus tumbuh dan berbuah dengan mengambil sumber yang mengalir dari hidup doa atau hidup rohani yang berpuncak pada Ekaristi Kudus. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau Yesus datang untuk menyelamatkan semua umat manusia, lalu apa yang menjadi ciri khas kita sebagai orang Katolik? Saya rasa cirinya ialah bahwa kita selalu mau dan ingin bersatu dengannya, dan persatuan itu kita bisa temukan hanya dalam Ekaristi Kudus. Sejauh mana kita sungguh-sungguh semakin menghayati hal ini, persatuan kita sepenuhnya dengan Allah, di mana setiap kali kita merayakan Ekaristi kemudian Tuhan sungguh hadir. Sejauh mana juga kita rasakan hal ini,
Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih di hadapan Allah kita hening menyadari hal ini, sekaligus bersyukur atas semua rahmat berkat Tuhan, dan juga membawa dalam doa-doa kita yang meminta doa dari kita, khususnya yang kita dalam perayaan kita pada kesempatan ini yang kita intensikan ialah bersama keluarga senantiasa berdoa bagi mereka yang sudah berpulang mendahului kita, utamanya saudara kita Dennis Kong yang sudah 1 tahun dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah keluarga di antara kita umatnya. 10 tahun meninggalnya Antonius Frendi Tan Eksun, dan juga kita memperingati 100 hari meninggalnya Bapak Yusman Syamsuddin yang meninggal tanggal 10 Maret 2024, dan juga seluruh sanak keluarga kita yang telah mendahului. Juga tetap kita membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah bersama orang yang senantiasa setia mendampinginya. Mari kita hening sejenak. Supaya kita sungguh layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari kita membuka hati kita, menyesali segala dosa-dosa kita dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dia, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan
marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menaburkan benih kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon berilah kami kerelaan untuk ikut serta memperkembangkannya dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami semakin diwarnai cinta kasih, keadilan dan damai sejahtera, dan dengan demikian hidup kami pun semakin sempurna. Terlebih kami harapkan sungguh Kau nyatakan bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya bagi saudara kami Dennis Kong yang telah Engkau panggil 1 tahun yang lalu, Antonius Frendi Tan Eksan yang telah Engkau panggil 10 tahun yang lalu, serta Yusman Syamsuddin yang telah Engkau panggil 100 hari yang lalu. Semoga saudara-saudari kami, orang tua kami yang telah berpulang ini, Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu sebagai buah iman yang diperjuangkan selama hidupnya di tengah dunia ini. Seluruh keluarga senantiasa Kau berikan kekuatan. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Yehezkel. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari pucuk pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku, Tuhan, telah mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan.
meskipun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Toh hati kami tabah, tetapi kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut ia peroleh, sesuai dengan yang ia lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, beginilah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ada seorang yang menaburkan benih di tanah. Pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa kita hendak membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi
yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti, dan tanpa perumpamaan Ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya Ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, melalui bacaan kita pada kesempatan ini, lalu Allah ingin supaya kita umatnya itu boleh ditinggikan, artinya mengambil bagian dalam puncak kehidupan, yaitu kemuliaannya sendiri. Dan itulah tujuan kita untuk beriman, percaya, dan sungguh membuka hati kita kepada kuasa dan kehendak Allah. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan nubuat keselamatan yang disampaikan Tuhan lewat Nabi Yehezkiel. Nubuat ini disampaikan dalam bahasa perumpamaan di mana Israel diibaratkan sebagai pohon yang ditanam dan dipelihara oleh Allah sendiri di atas gunung yang menjulang tinggi. Ia akan bercabang-cabang dan berbuah. Burung dan unggas akan bernaung dan tinggal di bawah cabang-cabangnya. Demikianlah umat Allah akan ditinggikan dan diselamatkan menghasilkan buah. Nubuat keselamatan ini mengingatkan kita akan pujian Maria yang biasa kita sebut Magnificat Maria dalam Lukas 1 ayat 45 sampai dengan 56, di mana Maria yang menyadari karya keselamatan Tuhan mulai terlaksana lewat putra yang sedang dikandungnya. Maria mengagungkan Tuhan sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Ia menunjukkan kuasanya mencerai-beraikan orang yang angkuh, sehingga mereka berakhir dengan kehampaan. Ia meninggikan orang-orang yang rendah, yang lapar dan haus dijadikannya kenyang, dan dipuaskan mereka menerima keselamatan dari Tuhan. Gambarannya dalam perumpamaan tadi bahwa pohon yang ditanam dari pucuk yang paling tinggi dan juga pohon yang tumbuh itu diambil dari biji yang paling kecil. Maka pada saat kesombongan itu ada, maka Tuhan sendiri yang akan memangkasnya. Pada saat orang sungguh-sungguh merendahkan diri sepenuhnya, maka Tuhan sendiri yang akan meninggikan. Dan itulah karya keselamatannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, nubuat keselamatan disampaikan Nabi Yehezkiel di atas ini diperoleh oleh Yesus, berpuncak di dalam dirinya. Karya keselamatannya dimulai dengan proklamasi datangnya kerajaan Allah. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Kepadamu bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kedatangan Yesus sebagai Mesias hendak menyatakan belas kasihan dan keselamatan Allah bagi semua orang yang menantinya. Pengajaran dan karya keselamatan Yesus itu tidak akan terbendung oleh apapun. Kita tahu bahwa dalam perjalanannya mengelilingi Galilea dan Yudea, Yesus dihalangi, Yesus ditentang, Yesus ditolak oleh para pemikir Yahudi awal mula, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala dan seterusnya. Mereka selalu mencari cara untuk mau
mempersalahkan Yesus, bahkan berupaya untuk membunuhnya. Tetapi Yesus menegaskan bahwa kerajaan Allah yang dibawanya tidak akan dapat dihentikan ataupun dihancurkan oleh kekuatan jahat apapun. Kerajaan Allah itu seumpama benih yang ditabur di tanah. Malam hari sang penabur tidur, tetapi ketika bangun di siang hari, ia akan melihat benih itu telah tumbuh bertunas dan mengeluarkan tangkai. Ia akan tumbuh tinggi dan mengeluarkan bulir dan buah, dan semuanya terjadi dengan sendirinya. Demikianlah kerajaan Allah akan bertumbuh dan berkembang dari kecil menjadi besar, sama seperti biji sesawi amat kecil yang ditaburkan dan bertumbuh menjadi besar sehingga menjadi tempat sarang atau naungan burung-burung di udara. Maka karya keselamatan Allah pasti akan digenapi dalam kuasa absolut. Allah tidak bisa dibendung, karena Allah sendiri yang mengupayakannya dalam seluruh kehidupan kita. Itu semua karena cinta dan kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tahu akhirnya mengenal kemuliaan Allah di dalam diri Yesus Kristus yang telah hadir sebagai pemenuhan janji Tuhan dan mengalami kehidupan karena mengambil bagian dalam kehidupan kita manusia. Dia lahir dari perawan Maria, tumbuh dan berkembang, dan akhirnya dia wafat di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati, sehingga maut pun tidak dapat menguasainya. Ia bangkit dan bertahta dalam kemuliaan kekal. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita pertama-tama hanyalah bisa menyikapi atau menyiapkan hati kita untuk menjadi tanah yang baik bagi Yesus dan pengajarannya dengan bertobat dan percaya total kepadanya sungguh. Maka dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Santo Paulus menegaskan bahwa kehidupannya sekarang adalah hidup karena percaya kepada Kristus. Hal yang sama diungkapkan dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, dan hidupku yang ku hidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dan itulah yang kita terima juga pada saat kita dibaptis, sehingga kita digabungkan menjadi anggota gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kita diangkat menjadi anaknya, dan sekali kita diangkat, kita tetap menjadi anak Allah. Maka yang paling utama dan penting bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, menurut Rasul Santo Paulus ialah bahwa oleh kasih karunia Allah itulah hidup kita dikuasai oleh Kristus. Dan Ia ingin agar pada akhirnya ketika harus menghadap tahta pengadilan Kristus, kita akan ditemukan berkenan kepadanya dan memperoleh apa yang patut kita peroleh, sehingga kita boleh ditinggikan di dalam keselamatan kekal bersama Dia. Sebab itu menurut Rasul Santo Paulus, kita harus tabah hati untuk memperjuangkan hidup iman kita. Kita harus setia dan taat untuk memperjuangkan hidup iman kita. Kita harus berusaha terus-menerus untuk bersatu sepenuhnya dengan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih? Kita selalu harus terbuka kepada kuasa dan kehendak Allah sendiri dalam setiap langkah kehidupan kita, sehingga dari diri kita seperti pohon yang mampu dan bisa untuk memberikan naungan kepada setiap orang, memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah, memberikan penghiburan kepada mereka yang berduka, memberikan juga pengharapan kepada mereka yang sakit dan mereka yang miskin, artinya berkekurangan. Kita bantu
untuk senantiasa menemukan kembali kekuatannya. Dengan demikian Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita senantiasa akan mengatakan dalam seluruh kehidupan, kalaupun toh kita memperjuangkan hidup kita ini pada saat ini secara baik dan benar, itu karena Tuhan sendiri, dan apapun yang ada pada diri kita itu hanya merupakan titipan Tuhan saja yang akan semakin membantu kita bersama orang-orang lain untuk semakin merasakan kehadiran dan kuasa Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dalam memperjuangkan hidup iman kita tentu seperti Rasul Santo Paulus banyak tantangan dan rintangan, bahkan Yesus sendiri pun waktu menghadirkan karya keselamatan Bapaknya mengalami banyak tantangan penolakan, tetapi kita tetap berserah diri dan membuka hati kita untuk karya Roh Tuhan sendiri, karena bukan kehendak kita tetapi kehendak Allah lah yang harus terjadi. Maka dalam seluruh kehidupan kita harus mengupayakan pengharapan-pengharapan ini, karena sadar sepenuhnya bersama dengan Rasul Santo Paulus, kita diingatkan bahwa kita harus dalam memperjuangkan kehidupan mungkin mengalami banyak kesengsaraan, menimbulkan dalam seluruh kehidupan kita harapan-harapan ketekunan. Kemudian ketekunan itu akan menumbuhkan dan menimbulkan tahan uji dalam menghadapi situasi kehidupan, dan tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan, dan pengharapan menumbuhkan kemuliaan di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit. Untuk itu mari dengan setia dan tabah bertekun di dalam iman, pengharapan dan kasih, pasti Tuhan akan senantiasa bersama dengan kita, dan akhirnya kita boleh sampai pada puncak kehidupan, yaitu kemuliaan bersama dengan Dia. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita, dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa. Persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Benih yang kecil perlu waktu untuk tumbuh menjadi pohon. Tuhanlah yang memberi kekuatan kepadanya untuk tumbuh. Marilah berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga percik iman yang masih hidup dalam hati banyak orang yang tidak aktif ke gereja jangan semakin padam, tetapi berkembang lagi menjadi terang cemerlang dan menuntun mereka kembali kepada Allah dan sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga benih perdamaian yang masih begitu lemah tumbuh lagi menjadi usaha yang tak kenal lelah untuk berdialog serta saling memahami. Semoga perang antar negara dan perang saudara segera berakhir di seluruh dunia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga sekolah-sekolah kita menanamkan benih iman serta kasih yang murah hati dan suka melayani dalam hati kaum muda. Dan semoga Tuhan memberkati para pengasuh dalam pelaksanaan tugas yang cukup berat itu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga tetap ada rasul-rasul yang menaburkan benih
sabda Allah yang menggembirakan di ladang dunia yang sering acuh tak acuh dan bahkan memusuhi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga semua orang yang diilhami oleh Roh Kudus Allah untuk tidak menjadi putus asa bila menaburkan benih keadilan di antara manusia serta bangsa-bangsa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga benih saling berbagi dan benih persatuan tetap tumbuh di antara umat Kristiani sampai mereka menjadi sehati dan sejiwa dalam Tuhan yang mengumpulkan mereka di sekitar meja perjamuannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Kami juga berdoa secara khusus untuk saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Saudara Denis Kong, Antonius Frendi Tan Eksun, Yusman Syamsuddin. Semua orang tua saudara-saudari kami yang telah berpulang ini, sebagaimana awal menjadi benih untuk menerima sabdamu dan kerajaan-Mu, demikian kami harapkan Kau sempurnakan baginya, karena mereka telah menyelesaikan perjuangan kehidupannya di tengah dunia ini yang penuh dengan tantangan, dan berkat iman yang dimilikinya, yang berharap Engkau ya Allah yang berbelas kasih boleh menyempurnakan seluruh hidupnya untuk boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu di surga. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Tuhan, sabarlah dengan kami. Berikanlah waktu kepada kami sebagai benih yang telah ditaburkan oleh Putra-Mu, sehingga hati kami sungguh-sungguh semakin menjadi pesamaian bertumbuhnya sabda-Mu untuk menggapai surga abadi yang Kau siapkan bagi kami. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan yang mempersiapkan persembahan kita. Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan, roti dan anggur lambang usaha kami. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu.
persembahan. Roti dan anggur lambang usaha kami. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Kita siapkan Kudus Mada Bakti 250. Berdoalah saudara-saudari sebab persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan kehidupan kepada kami. Semoga Engkau berkenan menerima persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur atas anugerah-Mu yang melimpah kepada kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dan persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, dan Uskup Koadjutor kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang dedirat pada kesempatan ini dengan segala niat dan doa kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya yang kami intensikan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah
Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Tuhan semayam di hatiku. Mada Bakti 294. Tuhan semayam di hatiku, santapan jiwaku, dan menjadi air hidupku, penawar dahagaku. Walau bahaya menimpa, Tuhan melindungi. Tanpa was-was ku berjalan menempuh hidupku. Tanpa was-was ku berjalan menempuh hidupku. Tuhan meraja di anganku, harapan cintaku, dan berjanji menemaniku, menyegarkan hasratku. Walau derita kan tiba, Tuhan mendampingi. Segala cemas kan musnah, ku aman abadi. Segala cemas kan musnah, ku aman abadi. Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu mereka yang telah Engkau berikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita, sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas perjamuan suci ini. Kami semua dalam kerajaan-Mu, maka kami mohon semoga tubuh putra-Mu yang telah kami santap ini memberi kekuatan kepada kami untuk mengusahakan terciptanya kehidupan damai sejahtera di tengah masyarakat kami, sehingga Engkau menggenapinya pada akhir zaman nantinya. Demikian tentu juga kami harapkan bagi mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini, utamanya mereka yang boleh mengungkapkan rasa syukur atas segala berkat-Mu yang boleh dialami dalam seluruh kehidupan mereka, atas anugerah hidup, rahmat ulang tahun yang boleh mereka alami dalam seluruh kehidupannya, utamanya bagi saudara kami Ibu Siska yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, sehingga berkat-Mu sungguh semakin dialaminya nyata dalam seluruh kehidupannya lewat karya dan pelayanan yang Kau percayakan kepadanya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.
Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 15-16 Juni 2024. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja 8 dan 9 Juni 2024 sebesar Rp22.500.000. Kolekte Jumat pertama sebesar Rp3.950.000. Kolekte perkawinan sebesar Rp2.545.000. Kolekte misa arwah sebesar Rp473.000. Sumbangan untuk stasi Lapandan Paroki Makkale amplop dengan jumlah Rp44.260.000 dan kantong hijau sebesar Rp12.673.000. Atas sumbangan kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan akan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Riki Hamdani Ham dan Yasinta Yakub, Wendy dan Regina Amelia Jisral sebagai pengumuman ketiga dan kedua. Daniel Tetan L dan Rizka Lisal sebagai pengumuman yang kedua. Alexander Andri dan Stefani Febianti Gosal sebagai pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor paroki di Andalas. Yang keempat, sehubungan dengan mahasiswa Katolik Teknik Universitas Hasanuddin yang akan mengadakan Bina Akrab Rohani tahun 2024, maka pada hari ini Minggu 16 Juni 2024 mereka penggalangan dana berupa penjualan makanan. Waktu hari ini tempat setelah perayaan Ekaristi di bawah. Yang kelima, Sekami Paroki Kristus Raja Andalas mengadakan pencarian dana melalui pujian hati yang akan diadakan di depan gerbang gereja dalam rangka rekoleksi anak-anak di wisata pantai Galesong. Kiranya kita tergerak dari pintu hati untuk berpartisipasi demi kelancaran kegiatan ini. Demikian pengumuman gereja minggu ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara terkasih, tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita. Juga sekali lagi terima kasih atas partisipasi kita sumbangan kita untuk pembangunan gereja di Lapandan dan pastoran untuk persiapan paroki. Semoga lewat kebersamaan kita semakin diteguhkan, dikuatkan. Terima kasih kepada kita semua yang boleh bersama dalam perayaan pada kesempatan ini, secara khusus bagi seluruh petugas liturgi, lektor, pembaca, pemazmur, predikon pembaik komuni, dirigen organis, kemudian PPA atau misionar, kemudian kolektan, kelompok dekorasi dan kelompok sound system. Kepada seluruh umat, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas seluruh kebersamaan dan juga kerelaan untuk senantiasa membagi bagi mereka yang sangat membutuhkan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Limpahkan kasih-Mu, Mada Bakti 478. Sungai mengalir tiada
henti-hentinya memberi hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepadanya. Bunga-bunga tiada akan mekar mewangi jika tanpa disegarkan air. Hidup akan menjadi hampa jika tanpa cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah, limpahkan kasih sayang-Mu bagaikan air sungai abadi, agar segarlah hidup kami tiada